Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Menurut ajaran Gereja Katolik, ditetapkannya ini sebagai bulan Kitab Suci adalah di mana Tuhan membuka kerahimannya lewat bacaan sabda, tulisan-tulisan rahim yang diperintahkan kepada kita melalui Kitab Suci yang biasa kita kenal dengan Alkitab. Dan betapa bersyukurnya juga pada hari ini tuan rumah saudara kita Lazarus Panji Sutrisno senantiasa membuka pintu rumahnya untuk kita datang dan berkumpul. Semoga dengan peristiwa doa pada malam hari ini membawa pembaruan baru bagi kita, membawa iman dan kebaikan bagi kita sekalian. Maka marilah sadar akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita, kita periksa batin kita dan mengakui bahwa kita berdosa. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau sumber segala kebaikan dan kerahiman. Kiranya Engkau menyampaikan kepada kami firman-Mu yang menguatkan iman dan pembaruan hidup kami. Ajar kami boleh ikut serta dalam setiap peristiwa kehidupan yang Kau rayakan bagi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu antar bacaan. Hirup napas iman yang baru, pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu, pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Penyembuhan mertua Petrus dan pengejaran di kota lain.
Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak yang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah awal mula kita membuka bulan September dengan doa. Dan Gereja Katolik mengakui bulan September itu sebagai bulan kitab suci. Saya harap pribadi kita masing-masing sudah menyiapkan kitab sucinya di rumah, bukan hanya sebagai pajangan, tapi sekali-sekali boleh dibuka, boleh dibaca, ataupun jika tidak punya kitab suci secara pribadi, boleh mengambil aplikasi lewat e-Katolik dan sebagainya. Tapi inti pada homili pada malam hari ini sebenarnya bukan menekankan kepada arti kitab suci yang dimaksudkan dalam bulan ini. Hari ini kita diajak bagaimana penyembuhan iman dan batin kita masing-masing lewat Injil yang baru saja kita dengar. Saya, Bapak Ibu sekalian, siapapun kita yang masih hidup selalu akan diwarnai cerita kehidupan yang tidak selalu nyaman. Akan ada masanya kita diminta untuk berduka, kehilangan, bahkan sakit. Tapi kita diminta untuk melakukan dan menjalaninya itu dengan tidak kehilangan iman dan batin kita. Maka bersyukurlah kita yang hari ini datang dan berkumpul. Kita diminta untuk berkumpul sebenarnya bukan untuk rumah yang kita kunjungi, bukan untuk sanak saudara, bukan mereka yang kita kenal, tapi untuk iman dan pribadi kita masing-masing. Jika kita buka hati, kita melihat segalanya itu baik dan positif di mata kita, maka segala sikap dan niat bakti serta apa yang kita tampilkan dan kita kerjakan, semuanya pasti akan baik.
Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar apa yang sudah tersampaikan lewat paroki kepada pribadi umat-umat MLPD pada minggu yang lalu. Kenapa saya minta kita semua hadir di sini? Mau yang baru, mau yang umat lama, maupun mereka semua yang aktif dan pasif untuk tampil. Hari ini kita diminta untuk menjalani apa yang menjadi kebijakan paroki. Berat bagi saya untuk menyampaikan, tapi ini yang harus kita jalani. Bahwa bisa dibilang, semoga saja itu tidak seperti apa yang kita takutkan, tapi kita hanya berharap semuanya dilakukan dan ditetapkan baik untuk kita adanya. Lingkungan kita merupakan salah satu peserta dalam pembekalan DPP kemarin terhadap yang dilakukan oleh paroki, pembekalan DPP para ketua lingkungan dan stasi. Jadi ada wacana dari kebijakan paroki yang sangat mengejutkan saya sebagai ketua lingkungan. Jadi lingkungan Cecilia, lingkungan kita itu diminta merger dengan lingkungan stasi kakap. Lingkungan stasi kakap dengan Cecilia itu diminta merger, bersatu maksudnya. Tapi dipilih secara batasan wilayah. Batasan wilayah yang diminta oleh pastor paroki. Kapan penentuannya? Nanti kami yang para pengurus lingkungan ada sekitar 13 orang akan saya ajak pertemuan ke paroki pada tanggal 3 esok. Makanya saya minta kita semua hadir. Nanti setelah doa ibadat ini kita sama-sama diskusi, mungkin sekedar untuk menyampaikan apa yang menjadi kebersamaan kita selama ini dengan tidak melangkahi kebijakan-kebijakan paroki. Karena sedikit banyak saya sebagai ketua lingkungan bisa dinyatakan akan demisioner jika kebijakan paroki itu kita jalankan. Dan pengurus baru nanti akan dilantik oleh pastor paroki setelah kebijakan dan ketetapan bersama itu ditetapkan bersama-sama. Bersama-sama dalam artian bukan kehendak pastor paroki saja, bukan kehendak umat lingkungan Cecilia, dan bukan kehendak lingkungan stasi kakap saja. Jadi kita akan ambil titik tengahnya demi kebersamaan bersama. Saya juga menyampaikan bahwa siapapun nanti yang kakaknya dipangkas keluar dari lingkungan ini, karena saya lihat ada 4 pengurus yang harus keluar dari pengurus. Nanti kedepannya kita tidak putus komunikasi dan putus iman. Kita akan tetap sama-sama datang dan berkumpul kembali dalam satu undangan doa yang sama. Dan saya harapkan siapapun nanti yang terpilih di lingkungan ini, siapapun dia, semoga dia bisa membawa kita sama-sama kembali merasakan kebersamaan itu menjadi satu keluarga Cecilia yang utuh, sama seperti pada saat kita lakukan dan kita jalani saat ini. Mungkin itu yang ingin kita sampaikan secara pribadi. Teman-teman juga di pengurus sudah saya sampaikan bahwa apapun yang diminta dari paroki terhadap lingkungan kita diskusikan bersama, kita cari kesepakatan bersama. Dan saya sebagai ketua lingkungan menyampaikan permohonan maaf jika kelak keputusan paroki itu membuat saya harus demision dan meninggalkan keputusan sebagai ketua lingkungan, dan saya serahkan kembali kepada lingkungan Cecilia yang utuh, di mana kami yang
secara data sudah 21 KK yang harus keluar dari Sisilia. Kita saat ini, kemarin saya minta dengan Pak Sesnek, jumlah kita 66. 66 itu adalah total keseluruhan umat yang melaporkan diri. Jika 21 KK dipangkas, berarti ada sekitar 45 KK yang masih bertahan di lingkungan Sisilia. Dari 21 KK yang dipangkas, ada 4 pengurus yang bisa dibilang aktif. Terus ada umat yang aktif juga, ada sekitar 4. Itu penilaian dari Pak Sesnek. Jadi ada sekitar 7 KK yang mungkin akan sedikit terpangkas. Dan saya harapkan kemarin sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Bendahara, andai pun kita dipangkas, tiap kali ada doa, undanglah kami yang sudah dipangkas itu. Jadi tidak ada perpisahan di antara kita. Dan kalaupun nanti stasi kakap itu dipecah jadi 2, menjadi 2 lingkungan, dan pilihlah kami sama-sama menjadi satu keluarga MLPD yang utuh. Tidak ada lagi yang beranggapan, oh itu lingkungan tetangga, oh itu lingkungan si Ano, si A, si B, si C. Tidak ada lagi. Karena kita awalnya dilahirkan dan dipertemukan serta dikumpulkan dalam satu lingkungan yang utuh. Semoga kelak kita juga akan dipertemukan dalam suasana yang sama, tanpa kurang satu apapun. Nanti selesai ibadah, kita akan coba diskusi sama-sama secara perlahan. Silakan Bapak Ibu siapkan diskusinya itu, menyampaikan secara pandangan pribadi dan ada alasan yang kuat kenapa dan harus apa jika paroki meminta kita untuk dipangkas. Dan beberapa yang akan keluar, silakan juga untuk menyampaikan. Jika keluar, sampaikan juga keinginan untuk kedepannya seperti apa, supaya saat kami yang 13 orang ini nanti datang ke paroki, yang kami bawa itu bukan suara kami saja, tapi suara kita bersama. Karena dari 13 orang itu tidak semuanya merupakan umat yang batasan wilayahnya dipangkas. Ada sekitar 9 kata Pak Sesnek. Jadi 4 itu yang terpangkas, yang 9 merupakan bagian pengurus inti lingkungan. Dan semoga kekuatan iman yang sudah kita dengar pada malam hari ini tentang penyembuhan iman dan pembaharuan baptis kita senantiasa membawa kita kepada kehidupan yang baik. Dan terima kasih untuk seluruh umat yang sudah senantiasa mendampingi kami di kepengurusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita siapkan hati kita untuk doa umat. Saudara-saudari, marilah kita memanjatkan permohonan kita kepada Allah yang selalu siap mendengarkan kita. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja tetap setia dan tekun mewartakan Injil apapun situasinya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pewarta Injil, ya Bapa, bimbinglah semua yang terpanggil untuk mewartakan Injil. Semoga mereka tetap tekun dan bersemangat dalam menjalankan tugas panggilannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Allah, ya Bapa, teguhkanlah umat Allah dengan roh-Mu agar bertahan menghadapi godaan dan tetap setia kepada Allah dan gereja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, bimbinglah masyarakat kami agar terhindar dari perselisihan dan pertikaian. Semoga mereka tetap hidup rukun dan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami tidak segan-segan membaca, merenungkan, dan menghayati sabda-Mu dalam keseharian hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Bapa, secara khusus kami juga mendoakan keluarga yang kami kunjungi hari ini, keluarga Bapak Lazarus Panji Sutrisno. Kiranya berkat-Mu melimpah dalam keluarga ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga mohon kesehatan, kebahagiaan, dan pendampingan bagi saudara kami ini. Kiranya dalam perjalanan hidupnya, ia Engkau berikan pendamping yang setia, yang mampu memberikan kebahagiaan lahir dan batin baginya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi segenap anggota kepengurusan lingkungan kami. Ya Tuhan, kiranya segala berkat yang Kau berikan dalam kesediaan mereka ikut melayani Dikau, senantiasa Engkau dampingi dan Engkau berkati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa pribadi kita di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, segala doa-doa kami. Kami percaya Engkau pun akan mengabulkannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan doa-doa tadi dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan bantulah kami memahami sabda Yesus Putra-Mu, supaya kami pun dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Tuhan kasih setia-Mu sungguh setia yang besar. Karena kasih setia-Mu pula, Engkau rela turun menjadi manusia dan rela tinggal di antara kami, serta menaruh perhatian iman kepada kami semua. Engkau pula yang selalu menyapa kami melalui sabda-sabda-Mu dalam kitab suci. Berikanlah kami rahmat-Mu, pengampunan-Mu, dan kesetiaan akan nama-Mu yang kudus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu Dan beserta roh-Mu, semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dalam berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Kau piara Bunda Allah, serta Yesus penebus. Sudilah
besar. Bapak Yosef antarkan